24번. 병신 걸렸네. 야, 너 탈락이야, 병신아. Halo Urbanus, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan membawakan sebuah lucu cerita film yang lagi viral berjudul Squid Game. Dirilis pada tahun 2021 dan berhasil mendapatkan rating sebesar 8,3 di IMDb. Film ini bercerita tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah game dengan hadiah uang miliaran rupiah. Awalnya mereka mengira bahwa permainan itu hanya permainan biasa. Namun saat mereka mencoba memainkannya, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata mereka terjebak di dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu apakah mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus kehilangan nyawa? Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa dengan hormat dan berat hati, saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wis, rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dahulu saat anak-anak belum mengenal FF dan Mobile Legends, para bocil-bocil sering bermain bersama di sebuah lapangan, dan salah satunya adalah Squid Game alias permainan cumi-cumi bayong. Dalam permainan itu terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga. Bagi para penjaga tugas mereka hanya satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis. Sementara bagi penyerang mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi, dan film pun baru saja dimulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria dewasa bernama Gi-hun. Dia selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua, meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Hari itu ibu Gi-hun memberikan beberapa uang pada Gi-hun dan menyuruhnya untuk memberikan ayam goreng pada cucunya, karena hari ini anak Gi-hun sedang berulang tahun. 닭이나 한 마리 세 먹이고 와. 치킨만 먹여. Saat ibunya pergi, bukannya berangkat kerja, Gi-hun justru mengambil ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan kuda. Tetapi hari itu merupakan keberuntungan Gi-hun karena saat ia bertaruh menggunakan nomor yang sama seperti ulang tahun anaknya, ia berhasil mendapatkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. 해봐요. 당신 뭐하는 제발 나 좀 가만히 내버려둬. 생각 좀 하게. Dengan hati berbunga-bunga, ia menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan membelikan makan malam yang sangat lezat. Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita. Tak lama kemudian ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu, dan saat Gi-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu mencoba menyakiti Gi-hun, tapi saat Gi-hun memasang wajah sedih, rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Gi-hun untuk melunasi hutangnya selama 1 bulan, atau jika tidak maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga matanya. 봐봐. 마음 약해지게 왜 울고 지랄이야. 인주. 여기 나오네. 자연산 인주. Lalu setelah Gi-hun selesai mengajak anaknya makan malam, Gi-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk bermain satu permainan bernama Dakji dengan imbalan uang 100 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Tetapi jika Gi-hun kalah maka ia harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan uang tersebut, Gi-hun akhirnya menerima tantangan pria itu, tapi sayangnya ia justru kalah dalam permainan pertama. Karena Gi-hun tidak punya uang, pria itu pun meminta bayaran yang lain, yaitu menampar pipi Gi-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로요? 한 판 더 해.
Mereka berdua terus bermain hingga akhirnya Gi-hun berhasil memenangkan beberapa ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi termasuk hutang Gi-hun yang berjumlah 400 juta won atau sekitar 6 miliar rupiah. Sehingga ia menyarankan agar Gi-hun mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. 연락 주십시오. Kemudian ketika ia sudah di rumah, Gi-hun memberikan beberapa uang itu pada ibunya dan juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri. Di sana si ibu pun memberitahu Gi-hun tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. 예시방, 먹고 먹으러 밥에 넘어가네? 어? Gi-hun yang tidak ingin anaknya pergi ke Amerika langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius tadi, dan tidak lama kemudian seseorang datang menjemput Gi-hun. Tetapi ketika Gi-hun masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tidur terlelap. Lalu saat Gi-hun bangun, ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staf dengan pakaian serta topeng yang sangat aneh, termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman. Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka tidak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang akan memainkan permainan itu. Di sana Gi-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Ilham. Beliau mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otaknya, atau biasa disebut sebagai tumor otak, sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. 내가 얼마 안 남았어. 내 이 머릿속에 Selain itu, Gi-hun juga bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir. Dengan perasaan yang sangat marah, ia pun menyuruhnya untuk mengembalikan seluruh uangnya. 내 돈 내놔. 내 돈 어딨어? 내 돈 내놔. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka menyelesaikan seluruh permainan. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 근데 그런 가면은 왜 쓰고 있는 거죠? Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua. Karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak, sehingga mereka tidak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainannya dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu Pasal 1, para pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. 너 병신아. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Lalu saat semua pemain telah berkumpul di sana, frontman kemudian menyuruh para staf untuk segera menjalankan permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau. Namun jika penjaga mengatakan lampu merah, semua pemain tidak boleh gerak sama sekali. Dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. 첫 번째 게임은 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? Kemudian saat permainan itu dimulai, seseorang tidak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. 병신 걸렸네. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati, semua orang pemain pun langsung lari ketakutan sehingga terjadi aksi pembantaian yang sangat sadis.
Setelah kejadian tersebut, tidak ada pemain lain selain Ilham yang berani bergerak meski robot menjaga telah mengatakan lampu hijau. Namun ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu, para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati. Termasuk Gi-hun dan teman masa kecilnya yang juga ikut dalam permainan tersebut. 떨지 마, 병신아. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun ketika Gi-hun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja ia hampir terjatuh terpeleset. Namun untungnya seseorang bernama Ali berhasil memegangnya. Setelah itu mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Dan mereka yang belum menyentuh garis finish pun langsung dianggap tereliminasi, sehingga mereka semua langsung ditembak mati dan langsung pergi ke akhirat.